Di pagi yang basah oleh embun dan rahasia, Lilis berdiri di depan pagar rumahnya, mengenakan daster tipis warna biru langit. Matahari belum sepenuhnya naik, tapi desir jantungnya sudah lebih dulu berlari. Karena yang ditunggu bukan sekadar tukang sayur, tapi lelaki yang sudah jadi candu dalam diamnya. Budi, si tukang sayur keliling yang tak seharusnya tahu rasanya disentuh oleh istri orang. Lilis Kartika, usia 32 tahun, seorang ibu rumah tangga yang tinggal di kawasan Ketintang, Surabaya. Suaminya, Anton, adalah pegawai bank yang sibuk dan dingin. Lilis adalah sosok perempuan manis, lembut, dan mulai merasakan kehampaan dalam pernikahannya yang sudah berjalan 8 tahun. Budi Santoso, usia 35 tahun, tukang sayur keliling yang tiap pagi mangkal di gang depan rumah Lilis. Asalnya dari daerah Benowo, logat Surabayanya kental dan karismanya tak kalah dari pegawai kantoran. Budi adalah duda tanpa anak, dan meskipun pekerjaannya sederhana, pesonanya diam-diam mencuri perhatian ibu-ibu kompleks. Anton Wijaya, suami Lilis, usia 37 tahun. Seorang manajer di bank swasta, tipikal pria yang terlalu sibuk mengejar karier, jarang pulang tepat waktu, dan kalaupun di rumah, jarang bicara banyak. Dia percaya bahwa mencukupi kebutuhan materi cukup untuk jadi suami yang baik. Sudah 3 bulan Lilis memperhatikan Budi setiap pagi. Bukan cuma karena sayurannya segar, tapi karena tiap kali Budi menyapa, ada senyum yang terasa lebih hangat dari siapapun yang pernah menyapa dia selama ini. Pagi Bu Lilis, tomatnya masih segar, kayak jenengan, ucap Budi sambil mengangkat timbangan. Matanya menatap Lilis tanpa malu. Lilis hanya tersenyum simpul, tapi hatinya bergetar. Setiap pagi jadi candu. Setiap bel sepeda motor Budi terdengar, Lilis bergegas keluar sebelum tetangga lain sempat. Obrolan mereka makin panjang, makin dalam. Tentang hidup, tentang kesepian, tentang anak-anak, bahkan tentang kenangan masa muda yang belum selesai. Budi mulai sering datang lebih awal. Kadang cuman untuk ngobrol, kadang bantuin Lilis nyapu teras, kadang duduk di dapur sambil Lilis masak. Semuanya terasa wajar, sampai pada pagi yang satu itu. Hujan turun sejak subuh. Lilis masih pakai daster, rambutnya sedikit basah saat membuka pintu. "Nggak jualan Mas Budi?" tanyanya, heran. "Nggak, kepingin aja lihat Bu Lilis, bukan tomat," jawab Budi pelan. Lilis menunduk, nafasnya naik turun. Dingin hujan tak seberapa dibanding panas yang merayap dari dadanya ke seluruh tubuh. Dan ketika tangan Budi menyentuh tangan Lilis, keduanya tahu, ini bukan cuma sayur dan senyum pagi hari. Lilis menatap Budi dengan tatapan yang sulit dijelaskan, seolah ada magnet yang menariknya lebih dekat. Jantungnya berdetak lebih cepat, hampir seperti ingin melompat keluar dari dada. Tangan Budi yang masih memegang tangannya terasa hangat, namun ada sesuatu yang lebih kuat dari sekadar sentuhan fisik itu. Ada getaran yang aneh, sebuah kekuatan yang tak bisa dia lawan meski tahu itu salah. "Ada yang salah Bu Lilis?" tanya Budi, suara rendah dan sedikit ragu. Lilis menelan ludah, mencoba mengalihkan perhatian. Dia menarik tangan dari genggaman Budi, namun jari-jari mereka sempat bersentuhan sekali lagi, membuatnya merasa panas sekejap. "Enggak Mas Budi, hanya aku nggak tahu harus gimana dengan ini." Budi mengerutkan dahi, langkahnya sedikit mendekat. "Dengan apa Bu Lilis?" Dengan napas yang sedikit terengah, Lilis akhirnya melihat ke mata Budi. Ada sesuatu yang menggebu di sana, sesuatu yang membuatnya ragu-ragu pada dirinya sendiri, pada pernikahannya, dan pada pilihan-pilihan hidup yang tak pernah dia pertanyakan sebelumnya. Aku merasa hidupku kosong. Anton jarang di rumah, dia sibuk, dan aku cuma tinggal di sini menunggu." Suara Lilis tercekat, lalu perlahan dia lanjutkan. "Dan kamu datang, Mas.
dengan semua perhatianmu, dengan senyummu. Aku merasa ada yang berbeda. Budi diam, menatap Lilis tanpa berkata apa-apa. Namun, tatapan itu penuh pengertian. Dia bisa merasakan bahwa Lilis sedang terombang-ambing antara perasaan yang sudah lama terkubur dan godaan yang datang begitu mendalam. Lilis menarik napas panjang, mencoba menenangkan diri. Aku tahu ini salah. Aku istri orang dan kamu cuma tukang sayur. Apa yang terjadi di antara kita? Nggak bisa terus seperti ini, Budi. Budi menghela napas. Tangan kanannya bergerak untuk menyentuh wajah Lilis, perlahan, seolah mencoba memastikan apakah semua ini benar-benar nyata. Aku nggak bisa berhenti mikirin kamu, Bu Lilis. Setiap pagi aku datang bukan cuma buat jualan. Aku datang karena aku mulai merasa ada yang berbeda juga. Mungkin kita memang berasal dari dunia yang berbeda, tapi rasanya aku nggak bisa lepas dari kamu. Lilis menunduk, merasa ada beban berat yang menekan hatinya. Semua yang salah menjadi begitu jelas, namun perasaan yang tumbuh semakin tak bisa dia hindari. Budi, jangan, kita nggak bisa, lirihnya. Namun, Budi tak bisa mundur. Dalam sekejap, dia meraih wajah Lilis dengan lebih kuat, membimbingnya untuk menatapnya dengan penuh keyakinan. Tanpa kata, Budi mendekatkan wajahnya dan mencium lembut bibir Lilis. Lilis sempat terkejut, tetapi kemudian dia merespons. Setiap sentuhan, setiap ciuman, seperti melepaskan dirinya dari belenggu yang telah mengekangnya. Semua keraguan yang ada hilang begitu saja, tergantikan oleh keinginan yang membara. Di saat itu, dia lupa bahwa dia adalah istri orang. Dia lupa bahwa dia punya keluarga yang harus dia jaga. Hujan di luar semakin deras, tetapi di dalam rumah itu, Lilis dan Budi hanyalah dua jiwa yang terperangkap dalam kebingungannya sendiri. Mereka saling tenggelam dalam hasrat yang tak terucapkan, dalam permainan antara benar dan salah yang seakan tak punya ujung. Lilis merasa dunia yang selama ini dia kenal terbalik. Ada sesuatu yang membara dalam dirinya, yang tak bisa dia padamkan. Sesuatu yang tak bisa dia jelaskan, yang jauh melampaui sekadar hubungan biasa. Ketika Budi meraih tubuhnya, menariknya ke dalam pelukan dengan lebih erat, Lilis tak bisa menahan diri lagi. Di matanya, hanya ada Budi, bukan Anton, bukan pernikahan yang telah lama memudar. Dia tahu ini salah, tapi di saat itu, Lilis tidak peduli. Setelah beberapa lama, keduanya terpisah, masing-masing menatap satu sama lain dengan napas yang masih tercekat. Lilis merasakan kekosongan itu lagi, tetapi kali ini bukan kekosongan yang ditinggalkan oleh Anton. Ini adalah kekosongan yang ditinggalkan oleh dirinya sendiri. Aku nggak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya, Mas Budi, Lilis berkata dengan suara rendah, hampir seperti berbisik. Budi hanya menatapnya, tak berkata apa-apa, tapi matanya berbicara banyak. Mereka tahu, meskipun perasaan ini penuh dengan godaan dan keterlarangan, ada sesuatu yang telah terjalin antara mereka. Sesuatu yang mungkin tak akan pernah bisa dipahami oleh siapapun, termasuk diri mereka sendiri. Namun, dalam hati mereka berdua, ada satu pertanyaan yang belum terjawab. Akankah mereka bisa terus hidup dengan pilihan yang telah mereka buat? Lilis duduk di kursi dekat meja makan. Matanya kosong menatap piring-piring yang belum dibereskan, sementara hujan di luar semakin menderas. Suasana di dalam rumah itu terasa sunyi, kecuali suara detak jam dinding yang seakan mengejek keheningan yang menggelayuti pikirannya. Budi sudah pergi, meninggalkan rumahnya dengan janji untuk tidak kembali sampai waktu yang tepat. Tetapi, seiring waktu yang berlalu, ada rasa tidak nyaman yang terus menggerogoti Lilis. Setiap kali dia melihat Anton pulang dari kantornya dengan ekspresi lelah dan tubuh yang penuh dengan beban pekerjaan, hatinya hanya dipenuhi oleh pertanyaan-pertanyaan yang tidak bisa dijawab. Apa yang sedang dia rasakan? Apa yang seharusnya dia lakukan dengan perasaan yang terlanjur
terjebak antara dua dunia ini. Hari demi hari, Lilis mencoba kembali ke rutinitasnya, berusaha menata hidupnya seperti sebelumnya. Namun, di setiap sudut rumah itu, bayangan Budi terus menghantui. Setiap kali dia melangkah keluar untuk membeli sayur, dia selalu berharap menemukan Budi di sana. Dengan senyum khasnya yang penuh arti, bahkan suara sepeda yang mulai terdengar di pagi hari membuat jantungnya berdegup lebih cepat, meski hanya sekejap. Namun, Budi tak pernah muncul. Entah karena sengaja atau karena dia merasa mereka perlu memberi jarak. Namun, pada suatu pagi, ketika langit Surabaya masih abu-abu dan kabut tipis menggantung di udara, Lilis akhirnya tidak bisa menahan dirinya lagi. Dia keluar, membuka pagar rumahnya, dan melihat Budi sedang duduk di depan rumah tetangga, menunggu pembeli lain. Hatinya berdebar dan tanpa berpikir panjang, dia melangkah mendekat. "Mas Budi," suara Lilis terdengar lebih gemetar dari yang dia harapkan. Budi menoleh, wajahnya terlihat sedikit terkejut. "Bu Lilis, ada apa?" Lilis berdiri beberapa langkah darinya, berusaha menahan napas yang hampir sesak. Aku butuh bicara denganmu." Budi melihat Lilis, ragu sejenak, kemudian mengangguk. "Ayo Bu Lilis, di sini saja." Mereka berdua berjalan ke sebuah sudut dekat taman kecil, tempat yang tidak terlalu terlihat oleh orang lain. Hujan masih rintik dan udara terasa lembab. Lilis bisa merasakan ketegangan di antara mereka, seperti ada sesuatu yang tak terucapkan tapi menggantung begitu berat. Lilis berbalik menghadap Budi, matanya menatap dalam. "Aku nggak bisa berhenti mikirin kamu, Mas Budi, meskipun aku tahu semua ini salah." Budi mendekat, berdiri tepat di hadapannya. "Kamu nggak sendirian, Bu Lilis, aku juga merasa sama." Ada keheningan sejenak sebelum Lilis akhirnya membuka mulut. Suara lembut namun penuh tekad. "Aku nggak tahu harus gimana. Aku ingin hidupku berubah, Mas. Aku ingin merasakan sesuatu yang nyata, bukan hanya rutinitas yang kosong. Tapi aku takut. Aku takut kalau ini membuat semuanya lebih buruk." Budi menarik napas dalam-dalam. "Kita nggak bisa terus seperti ini, Bu Lilis. Tapi aku nggak bisa begitu saja ngelupain apa yang kita rasain. Kamu tahu, kan? Kita sudah saling tahu satu sama lain dan itu nggak bisa dihapus." Lilis merasa ada sesuatu yang menahan, sebuah rasa bersalah yang terus menggelayuti dirinya. Namun, dia juga tahu, semakin dia menahan perasaan itu, semakin sulit rasanya untuk berpaling dari apa yang telah terjadi. "Aku nggak ingin nyakitin kamu, Budi," ujar Lilis dengan mata yang mulai berkaca-kaca. "Tapi aku juga nggak bisa terus hidup seperti ini. Aku butuh sesuatu yang nyata." Budi menatapnya, perlahan dia mengulurkan tangan, menyentuh lembut pipi Lilis. "Aku juga nggak ingin nyakitin kamu, Bu Lilis. Tapi kita harus ngelakuin ini dengan cara yang benar. Kalau nggak, kita berdua bakal lebih hancur lagi." Mereka saling menatap, dua hati yang terperangkap dalam perasaan yang tak bisa disangkal. Sesuatu yang terasa begitu benar, tetapi juga begitu salah. Lilis menarik napas panjang, seakan mencoba menyatukan semua pikirannya yang kacau. "Apa yang harus kita lakukan sekarang, Mas Budi?" Budi terdiam beberapa detik, kemudian mengangkat kepala, matanya mengarah ke jalan yang sepi di depan mereka. "Aku nggak bisa janji apapun, Bu Lilis. Aku cuma bisa pastiin satu hal, aku nggak bisa jauh dari kamu. Tapi kita harus mikir ini dengan kepala dingin." Lilis menunduk, menahan air mata yang hampir tumpah. "Kamu benar, Mas. Aku harus mikir dengan jernih. Tapi entah kenapa, hatiku nggak bisa nahan ini. Aku takut kalau aku terus nunggu, semuanya bakal berakhir sia-sia." Budi menarik tangannya dari pipi Lilis dan menatapnya sekali lagi. "Aku nggak tahu apa yang bakal terjadi ke depannya. Tapi aku yakin kita berdua punya pilihan untuk tentuin jalan kita sendiri. Apapun itu, aku bakal di sini, Bu Lilis."
Lilis mengangguk pelan, merasakan beban di dadanya sedikit berkurang. Namun, ketegangan antara mereka tetap ada, seperti benang tipis yang selalu menghubungkan mereka. Tak bisa putus, namun juga tak bisa dilepas begitu saja. Hari itu, mereka berpisah lagi seperti biasa. Namun, sesuatu dalam diri mereka berdua telah berubah. Ada sebuah keputusan yang masih mengambang, sebuah cerita yang belum selesai, tetapi mereka tahu bahwa hidup mereka kini tidak akan sama lagi. Lilis berjalan kembali ke rumah, langkahnya terasa berat, seperti ada beban yang semakin menekan di dadanya. Setiap langkahnya terasa terjengkang, seolah-olah dia sedang berjalan di antara dua dunia yang tak bisa disatukan. Di satu sisi, ada suaminya, Anton, yang meskipun selalu hadir secara fisik, namun semakin hari semakin jauh dari hatinya. Di sisi lain ada Budi, pria yang hanya datang dengan senyum dan kata-kata manis. Tetapi entah kenapa, dia terasa lebih hidup, lebih nyata, lebih dekat. Dia memasuki rumah, menutup pintu dengan pelan, mencoba menyembunyikan kegelisahannya dari Anton yang sedang duduk di ruang tamu sambil menatap layar ponsel. Anton melirik sebentar, kemudian kembali terfokus pada pekerjaannya. "Pagi Lilis, masih capek?" Anton bertanya, suaranya datar seperti biasa. Lilis hanya mengangguk, berjalan ke arah dapur dan mulai menyiapkan kopi. Tak ada lagi ciuman atau pelukan yang biasa terjadi ketika mereka berpapasan. Hubungan mereka sudah lama kehilangan kehangatan itu. Lilis bisa merasakannya. Setiap detik yang berlalu semakin sulit untuk menghidupkan kembali percikan itu. Sementara itu, di luar, hujan sudah berhenti dan matahari mulai mencoba menembus mendung. Lilis melirik ke arah jendela, melihat keluar. Dia tahu Budi masih ada di sana, di sepanjang jalan itu, di sudut yang sama setiap pagi. Hanya bedanya, kali ini dia merasakan sesuatu yang jauh lebih dalam. Tiba-tiba, suara derap langkah kaki terdengar mendekat. Lilis melihat Anton berdiri, menatapnya dengan tatapan yang agak khawatir. "Lilis, ada yang kamu sembunyikan dariku?" Lilis menoleh, terkejut dengan pertanyaan itu. Ada ketegangan yang muncul di antara mereka, seperti ada tembok tak terlihat yang mulai retak. "Apa maksudmu?" jawab Lilis, berusaha terdengar tenang meski jantungnya berdebar kencang. Anton menghela napas dan meletakkan ponselnya di meja. "Kamu berubah, Lilis. Aku merasa ada sesuatu yang salah. Kamu nggak lagi seperti dulu." Lilis merasa gelisah. Kata-kata Anton terasa seperti pisau yang perlahan mengiris, menyadarkannya pada kenyataan yang tak bisa dia hindari. Namun, dia juga tahu ada hal yang lebih besar, lebih dalam, yang sedang berperang dalam dirinya. "Aku cuma capek, Anton. Capek dengan rutinitas, capek dengan hidup yang terasa hampa," jawab Lilis pelan. Anton mengerutkan kening, tampak bingung dan sedikit terluka. "Capek? Dengan apa? Semua yang kamu butuhkan ada di sini. Aku bekerja keras untuk kita, Lilis." Lilis menunduk, tak bisa lagi menyembunyikan perasaan yang selama ini dipendam. Ada sesuatu yang mengganjal, tapi dia tahu dia belum siap untuk mengungkapkan semuanya. Aku nggak tahu, Anton. Aku cuma merasa seperti hidupku sudah berhenti." Anton diam, menatap istrinya dengan penuh pertanyaan. Namun, seiring berjalannya waktu, matanya mulai menunjukkan rasa frustasi. "Aku nggak tahu harus apa lagi, Lilis. Aku sudah berusaha. Tapi, kalau kamu merasa nggak ada apa-apa lagi di sini, aku nggak bisa memaksamu." Lilis menatap Anton, dan untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, dia merasa benar-benar terasingkan dari suaminya. Kata-kata Anton terasa jauh, seolah bukan berasal dari orang yang dulu pernah begitu dekat dengannya. Dia merasakan jarak yang tak bisa dijembatani, bahkan oleh kata-kata. Namun, di dalam dirinya ada keraguan yang semakin besar. Di saat yang sama, ada bayangan Budi yang terus mengganggu, seperti sebuah bayang-bayang yang tak bisa dilupakan.
Keinginan untuk bersama Budi, meskipun tahu itu tak mungkin, semakin menggoda dirinya. Lilis mengalihkan pandangannya keluar jendela. Hujan telah berhenti dan jalanan tampak lebih cerah. Dia merasa seperti berada di persimpangan jalan, tidak tahu ke arah mana harus melangkah. Anton akhirnya duduk kembali di sofa, menggenggam remote TV tanpa tujuan. Hening kembali menyelimuti rumah itu. Lilis berdiri, menatap Anton satu kali lagi sebelum melangkah ke kamar. Hatinya masih berperang, masih terjebak antara dua pilihan yang bertentangan. Dia tahu dia harus membuat keputusan, tapi keputusan itu terlalu besar untuk diambil dengan kepala dingin. Di luar, suara sepeda Budi terdengar, perlahan mendekat. Lilis menggigit bibirnya, merasa terpecah di dalam dirinya. Lilis berdiri di depan cermin di kamar, memandangi dirinya sendiri. Matanya kosong, tak ada ekspresi jelas, hanya refleksi dari sosok yang sudah tidak lagi dia kenali sepenuhnya. Rambutnya yang dulu selalu tertata rapi kini terlihat acak-acakan, seakan mencerminkan kekacauan dalam dirinya. Ia menatap mata hitamnya yang kini dipenuhi kebingungan. Hatiku terbelah, pikirnya. Anton masih di ruang tamu, menatap layar TV tanpa tujuan. Semua terasa biasa, tapi tidak ada yang terasa sama lagi. Lilis merasa terperangkap, seakan dunia di sekitarnya bergerak cepat, sementara dia masih terjebak dalam waktu yang penuh kebingungannya. Keinginan yang terus datang, semakin jelas. Rindu yang tak terucapkan terhadap Budi. Suara tawanya, tatapan matanya yang penuh dengan harapan meskipun mereka tahu ini salah. Tanpa disadari, Lilis menginjakkan kaki keluar kamar, keluar dari rumah menuju ke teras. Hatinya semakin berat. Sambil berdiri di depan pagar, dia memandang jalanan yang mulai cerah. Semuanya tampak sepi, namun ada sesuatu yang menggetarkan, sesuatu yang tidak bisa dia tutup-tutupi lagi. Dan saat itulah suara sepeda yang tak asing terdengar dari kejauhan. Deru roda yang selalu membuat jantungnya berdegup lebih cepat. Budi, tiba-tiba saja dia ingin sekali bertemu lagi dengannya. Meskipun tahu itu salah, meskipun tahu bahwa perasaan ini hanya akan membawa mereka ke dalam jurang yang lebih dalam. Lilis berlari kecil menuju jalan depan rumah. Saat itu, Budi sudah hampir sampai. Matanya menatapnya, lalu senyum itu muncul, hangat, seperti yang selalu dia rasakan. Namun kali ini, senyum itu seakan membawa banyak arti. Ada ketegangan yang tak terucapkan, namun mereka berdua bisa merasakannya. "Mas Budi," ujar Lilis, suaranya agak gemetar, namun ada tekad yang kuat di baliknya. Budi berhenti, menatap Lilis dengan pandangan penuh perhatian. "Bu Lilis, ada yang bisa saya bantu?" Lilis menatapnya dalam-dalam, dan untuk pertama kalinya, dia merasa tidak ada yang bisa dia sembunyikan. "Aku nggak tahu harus gimana lagi, Mas. Aku cuma tahu, aku nggak bisa terus hidup seperti ini." Budi menunduk sejenak, seolah mencerna kata-kata Lilis. Ia tahu benar apa yang dimaksud, namun dia juga tahu bahaya yang ada di balik keputusan ini. Namun, saat matanya kembali bertemu mata Lilis, ia tidak bisa menahan perasaan yang sudah lama tumbuh. "Jangan ragu, Bu Lilis," kata Budi. Suaranya bergetar, namun penuh keyakinan. "Jika kamu merasa seperti ini, kita harus jujur pada diri sendiri. Kalau kita terus menahan, kita nggak akan bisa bebas." Lilis merasa mulutnya kering. Kata-kata itu seperti kebebasan yang dia inginkan, tetapi dengan harga yang sangat mahal. Apa yang terjadi selanjutnya akan merubah segalanya, dan dia tahu itu. "Mungkin aku sudah salah sejak awal," bisik Lilis. Matanya terpejam sejenak, mencoba mengumpulkan keberanian. "Tapi aku nggak bisa lagi hidup dengan kebohongan ini. Aku merasa hidupku hampa tanpa kamu, Mas Budi." Budi mendekat, perlahan, seakan memastikan apakah Lilis benar-benar siap dengan segala konsekuensi. Ia meraih tangan Lilis, menggenggamnya dengan penuh harapan,
namun juga penuh keraguan. Mereka berdua tahu ini bukan hanya tentang mereka. Ini tentang dunia yang mereka pilih untuk hancurkan atau pertahankan. Lilis menatap Budi, napasnya semakin cepat. Apa yang kita lakukan ini benar, Mas? Aku takut. Kadang kita harus memilih apa yang membuat kita merasa hidup, Bu Lilis. Entah itu benar atau salah, tapi yang pasti kita nggak bisa terus hidup seperti ini, jawab Budi dengan suara rendah. Lilis menggigit bibir, kebingungannya semakin dalam. Namun, saat Budi mendekat dan mengecup keningnya, seolah semuanya menjadi lebih jelas. Ini bukan hanya tentang mereka. Ini tentang kebebasan untuk merasa hidup, untuk merasakan kembali apa yang telah lama hilang. Kalau aku benar-benar ikut kamu, Mas, apakah kita siap dengan segala akibatnya? Tanya Lilis, menatap Budi dengan penuh keteguhan. Budi menggenggam tangannya lebih erat, matanya penuh dengan kepercayaan. Aku nggak bisa janji apapun, Bu Lilis, tapi aku tahu kita nggak bisa lagi berpura-pura. Dengan napas yang lebih tenang, Lilis akhirnya mengangguk. Tanpa kata, mereka berdua melangkah maju ke arah yang tak pasti, tapi penuh dengan keputusan yang harus diambil, meski tahu itu akan mengubah segala sesuatu. Beberapa bulan kemudian, perubahan besar terjadi di kehidupan Lilis dan Budi. Rumah di jalan kecil itu kini terasa lebih hidup, meskipun penuh dengan tantangan dan kenangan yang tak mudah dilupakan. Lilis telah memutuskan untuk meninggalkan Anton, meskipun keputusan itu datang dengan harga yang tinggi. Anton, yang semula tidak bisa menerima kenyataan, akhirnya memilih untuk menerima perpisahan itu dengan cara yang tidak mudah. Namun lambat laun mereka berdua mulai menjalani hidup masing-masing, meskipun hati mereka tetap terluka. Budi dan Lilis, meskipun tahu bahwa hubungan mereka dimulai dengan cara yang penuh keraguan dan kebingungannya, perlahan mulai membangun kehidupan baru bersama. Mereka tak lagi mempedulikan pandangan orang-orang sekitar, karena yang mereka rasakan adalah kehadiran satu sama lain yang telah mengisi kekosongan dalam hati masing-masing. Namun, kehidupan mereka tak sepenuhnya bebas dari masalah. Mereka harus menghadapi stigma, pandangan miring dari orang-orang sekitar, dan bahkan tantangan dari dalam diri mereka sendiri. Keinginan untuk menemukan kebahagiaan sejati tak selalu mudah, dan seringkali mereka dihadapkan pada pilihan-pilihan sulit yang menguji tekad dan kepercayaan mereka satu sama lain. Lilis seringkali merenung, menanyakan pada dirinya sendiri apakah dia sudah benar-benar memilih jalan yang tepat. Meski demikian, dia tahu bahwa keputusan untuk mengikuti hatinya, meskipun penuh dengan ketidakpastian, telah membawa kebahagiaan yang selama ini dia cari. Budi, dengan segala kesederhanaannya, memberikan kebahagiaan yang lebih tulus daripada yang pernah ia rasakan bersama Anton. Mereka belajar untuk saling mendukung, untuk menjalani hidup dengan penuh pengertian, meskipun mereka tahu bahwa mereka telah mematahkan banyak norma yang ada. Namun, bagi Lilis, perjalanan ini adalah perjalanan yang panjang dan penuh pengorbanan. Tidak ada yang bisa menghapus kenyataan bahwa dia pernah menjadi seorang istri dan bahwa ada bagian dari dirinya yang selalu akan merindukan keluarga yang ia tinggalkan. Tetapi dalam setiap langkah bersama Budi, Lilis menemukan bahwa cinta bisa datang dalam bentuk yang tak terduga, dan kebahagiaan seringkali ditemukan di luar batas yang kita kenal. Budi, meskipun seorang tukang sayur, tak pernah menganggap dirinya lebih rendah. Dia tahu bahwa cinta bukan tentang status atau kedudukan, tetapi tentang saling menerima dan memahami. Bersama Lilis, ia merasa bahwa hidupnya lebih bermakna, meskipun mereka harus berjuang untuk menjalani jalan yang penuh rintangan. Kehidupan mereka berdua kini adalah sebuah perjalanan yang penuh ketidakpastian. Namun mereka memilih untuk menjalani hidup itu bersama, memeluk masa depan yang tak pasti dengan harapan dan keyakinan bahwa cinta mereka, meskipun terlarang, adalah bagian dari kisah yang mereka pilih untuk tulis, langkah demi langkah, tanpa penyesalan.